Sampurasun Baraya, kita akan ngobrol-ngobrol seru nih bareng siswi asal kota Sukabumi yang sangat berprestasi. Kelas berapa sih sebenarnya? Aku kelas 5. Itu pertama kali juara itu gimana? Alhamdulillah aku seneng banget. Aku juga bangga sama diri aku sendiri. Terus udah berapa lomba yang Rinjani ikutin? 16 lomba. Wah, banyak banget. Itu juga ada penghargaan dari Bapak Menteri. Wah. Oh, iya. Lalu terdengar suara memanggil. Nyimas Ciwangi! Iya, aku di sini, Neng. Masuk saja. Pintu tidak dikunci kok. SD mana sih Rinjani? SD Nangleng 1. Apa yang mau Rinjani sampaikan ke Bunda? Makasih ya Bu, udah ngelahirin aku, ngerawat aku dari kecil sampai besar, nemenin aku di setiap suka dan juga duka. Jangan ninggalin aku, karena aku masih butuh ibu. Aduh, ibu jadi sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Kembali lagi di podcast Ruang Temu bersama saya Ibu Kia Florita. Kita bertemu berbagi cerita hangat selalu. Maka bersama mimpi bersatu di sini Ruang Temu. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih bareng siswi asal kota Sukabumi yang sangat berprestasi. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Rinjani, kita lihat dulu yuk sedikit cuplikan video penampilan dari Rinjani. Ini dia. Tempat tinggalku sangat indah asri. Airnya jernih, udaranya sejuk. Suara burung menenangkan hati. Harus dijaga sepenuh hati. Tiba-tiba tuk tuk tuk, terdengar suara ketukan misterius di depan rumahnya. Tuk tuk tuk. Siapa ya itu? Lalu terdengar suara memanggil. Nyimas Ciwangi! Sepertinya suara si Neneng. Iya, aku di sini, Neng. Masuk saja. Pintu tidak dikunci kok. Aduh, Nyimas Ciwangi, akhirnya bertemu juga dengan engkau. Ada apa gerangan? Apakah ada sesuatu yang penting? Aduh, Nyimas Ciwangi, ini mah kabar penting, sangat penting. Aduh. Tenang dulu atuh, tarik nafas dulu, jangan terburu-buru. Tadi teh aku mendengar ada seorang raksasa yang sedang membuat ulah di desa kita ini. Apa? Membuat ulah bagaimana? Duh, saya udah gak sabar banget nih. Langsung aja yuk kita kenalan lebih dekat lagi sama siswi yang udah duduk di pinggir saya ini. Siapa sih? Iya. Siapa India? Nama aku Rinjani, Bu. Ah, Rinjani. Rinjani. Rinjani, sehat sayang? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Rinjani ini kelas berapa sih sebenarnya? Aku kelas 5. Kelas 5 SD? Iya. Oh, kalau ikut-ikut lomba udah dari umur berapa? Aku dari umur 8 atau 9 tahun. 8-9 tahun. Nah, Ibu denger nih Rinjani sering banget ikut lomba kan dan sering juara. Bahkan udah sampai nasional ya? Iya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Terus mau mulai ikut lomba itu dari kelas berapa tadi? Kelas 4, kelas 3 berarti Iya, ya? Umur kelas 8 3. itu kelas 3 berarti ya? Nah, pertama kali juara ikut lomba di mana? Itu aku waktu pertama kali juara itu aku waktu kelas 3. Kelas 3 SD. Pas Iya. pertama banget langsung juara itu? Enggak? Iya, alhamdulillah. Oh.
Perasaan waktu pertama kali juara itu gimana? Perasaan Rinjani? Itu alhamdulillah aku seneng banget. Terus abis itu aku juga bangga sama diri aku sendiri. Terus aku bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bersyukur itu berarti rajin sholat kayaknya ya. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Terus udah berapa lomba yang Rinjani ikutin? Ada 16 lomba. 16 lomba? Iya. Wow, banyak banget. Dalam 16 lomba itu udah menang berapa kali dan kalah berapa kali? Aku 13 kali. Jadi yang cuma 3 menang. kali yang kalah. Iya. Menangnya itu juara berapa? Juara 1? Aku juara 1, juara 2, ada juga yang juara 3, sama juara harapan juga ada. Oh ada, Masya Allah. Nah, salah satu hadiahnya dapat sertifikat ya? Iya. Nah ini nih sertifikat sama pialanya semua nih. Iya. Itu juga ada penghargaan dari Bapak Menteri, dari Bapak PJ Wali Kota. Wow. Oh, iya. Ini Iya. dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan wow, luar biasa. Ini penghargaan juara 1 lomba bertutur dari Disposipda. Disposipda. Ini dari mana nih? Ini dari sekolah ya? Ini dari Itu lomba Lomba apa tuh? nih? Lomba mendongeng juga yang Mendongeng. diadain oleh UPI. Oh UPI. Iya. Oh UPI kayaknya itu hadiahnya ya? Iya, ini. Wow, luar biasa. Gede banget pialanya. Suka dapat uang gak sih pas lomba? Iya. Hadiahnya ada uang juga? Iya, ada uang. Berapa uangnya paling besar? Paling besar waktu itu aku tuh 1.500.000 kalau nggak salah. 1.500.000? Iya, kalau nggak salah. Oh, kemarin waktu di Spusipda yang ngadain berapa itu hadiahnya? Itu viral banget loh, sampai yang nonton itu sampai berapa juta ya? 5 juta orang itu yang nonton itu Iya, kalau nggak salah. 1,5 juta. Oh, 1,5 juta. Iya, yang nonton. Itu keren banget dan semua mengapresiasi, semua itu memuji. Wah, keren banget Anjani di situ. Itu berapa hadiahnya itu kemarin? Itu aku salah, harusnya itu 2 juta yang paling gede. Oh, 2 juta, 2 juta. di situ. Iya, 2 juta. Itu emang siapa aja sih lawan-lawannya itu? Itu pokoknya sekolah-sekolah yang apa tuh namanya tuh kayak sekolah Dewi Sartika yang CBM itu. Terus pokoknya saingannya tuh bagus-bagus. Bagus-bagus ya. Iya. Tapi Anjani juara, berarti Anjani paling bagus kalau begitu. Iya, alhamdulillah. Ya. Emang bakat ini dari mana sih Anjani? Aku bakatnya nggak tahu dari mana ya, cuman aku waktu itu ikut lomba nih. Pertama kali aku dari TK. Waktu TK. Terus mulai juara tuh waktu kelas 3. Aku tuh bakatnya itu mungkin nurun dari ibu. Dari ya. ibu. Oh, ya mungkin. ibu. Ya. Berarti ibu dulu, jangan-jangan ibu dulu artis sinetron lagi. Atau main teater nggak ibu dulu? Enggak ya? Enggak. Oh enggak. Jadi tapi ibu lihat gini, Renjani itu pas saat tampil itu percaya dirinya tuh luar biasa. Iya. Terus juga dari gesturnya luar biasa. Iya. Itu siapa sih yang ngajarin? Ibu. Oh ibu Iya, yang ibu. ngajarin. Iya, ibu. Oh, langsung sendiri ibu yang ngajarin, bukan guru di sekolah? Guru-guru juga ikut berpartisipasi, tapi ilmunya tuh langsung dari ibu. Diajarin dari nada, ekspresi, intonasi juga. Terus cerita ibu yang bikin, yang ngedit-ngedit gitu. Emang keren berarti ibunya. Terus diaplikasikan oleh Rinjani dan pas banget. Iya, keren ya. alhamdulillah. Terus lomba apa yang paling bikin deg-degan, atau ada nggak lomba yang paling diinget banget, pengalamannya seperti apa? Itu udah pasti lomba bertutur ya. Itu kemarin aku tuh juara 1 tingkat kecamatan sama juara 1 tingkat kota. Itu aku nggak nyangka bakal menang. Soalnya saingannya tuh bagus-bagus. Pada ya pokoknya bagus banget. Wow gitu penampilannya. Terus yang paling bikin deg-degan itu pas aku tuh di panggungnya. Soalnya di panggungnya kan gede banget tuh. Terus aku tuh kayak gimana ya penampilan aku waktu lagi tampil, aku jadi deg-degan. Terus yang paling bikin aku gak nyangka, waktu aku lagi tampil itu ternyata aku disorot sama media Kota Sukabumi.
itu diupload ya ke IG-nya, ke Instagram. Terus alhamdulillah sekarang udah tembus 1,5 juta penonton. Kalau misalkan kan namanya lomba pasti ada aja yang kalahnya kan, gak Iya. selalu menang. Sedih gak sih kalau kalah? Mungkin kalau perasaan sedih ada ya, cuman kalau aku sih sedihnya jangan berlarut-larut ya, harus jangan patah semangat, harus bangkit dari kesedihannya itu. Oh gitu. Siapa yang paling heboh kalau setiap Anjani mau lomba dan kalau Anjani menang? Itu ibu sama kakak. Oh gitu. Kalau bapak? Iya, apalagi kakak itu kalau misalnya aku menang dia suka teriak-teriak sendiri, kesenengan kayak gitu. Gitu. Iyalah, kan namanya juga adik. Kakak mah harus support ya kak. Iya. Ya bener. Terus Anjani punya cita-cita ke depannya mau seperti apa sih? Mungkin kalau lomba bertutur itu kan kaitannya dengan dunia acting ya kan, Iya. ekspresi wajah, tone suara, terus body language, semua itu hubungannya tuh dengan mungkin pemain film, pemain sinetron. Terus nah Anjani punya cita-cita nggak pengen jadi pemain sinetron atau pemain film? Ya sih, aku pengen jadi pemain film juga Pemain yang film. keren. Iya, Wih. tapi aku lebih pengen jadi guru bahasa Inggris. Iya. Gak apa-apa, main film dulu baru habis itu ngajarin orang film bahasa Inggris. Iya. Gitu, ya kan? Biar Iya. seru gitu. Ibu dulu segede Anjani pengen main film, pengen jadi pemain sinetron. Ibu tuh udah jauh di Bukit Tinggi ya, di Sumatera Barat, tahu kan? Oh iya, Di tahu. Sumatera Barat. Orang tua ibu nggak punya kemampuan. Terus ibu dulu tuh kalau kata teman-teman ibu tuh dipanggilnya tuh si Item. Karena dulu ibu tuh hitam. Terus jadi suka dibully sama teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bener gitu. Terus sampai ibu tuh kalau misalkan sama teman-teman tuh nggak bisa ngobrol, selalu diem aja gitu. Tapi ibu mah juara sekolah, tapi takut sama teman-teman. Tapi ibu punya cita-cita apa? Punya cita-cita pengen jadi artis. Terus akhirnya orang tua ibu sendiri bilang gini, kamu mah ya nggak mikir, orang tua susah, duit nggak punya. Terus kamu cita-cita pengen jadi artis, gimana ceritanya mau ke Jakarta, kan butuh ongkos, butuh duit. Tapi karena cita-cita ibu benar-benar kuat, ibu jadi artis. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Anjani nggak boleh bilang nggak mungkin ya, lawannya berat dan segala macam. Allah berkata lain, kata Allah kun fayakun. Makanya ibu dapat jadi peran utama. Jadi Anjani nggak boleh putus asa ya. Iya. Jadi Anjani harus, apa yang ada di pikiran Anjani, terus berpikir bahwa saya harus bisa. Saya akan jadi pemain sinetron, saya pengen jadi pemain film. Iya. Gitu. Jadi terus semangat. Oke? Ya, Jangan oke. bilang pengen sih tapi nggak ada tapi. Oh iya. Oke? Karena Anjani luar biasa loh, keren banget soalnya dari Oh, iya. satu kota ini malah kalah semua sama Anjani, ya kan? Iya. Tepuk tangan dulu Anjani. Nah, latihannya biasanya di mana Anjani? Aku biasanya seringnya kan di rumah. Cuman aku juga suka tuh di sekolah. Oh gitu, di rumah sama di sekolah ya. Kalau di sekolah tuh memang ada ekstrakurikulernya sendiri atau memang di sekolah memang Anjani sendiri aja atau gimana? Aku dilatih sendiri sih. Iya. Ada gurunya yang melatih? Aku dilatihnya sama kepala sekolah. Oh, nggak ada guru tapi kepala sekolah langsung yang Iya. melatih. Ini kepala sekolahnya siapa sih? Hebat, tepuk tangan Bapak. Keren. SD mana sih Rinjani? SD Nangleng 1. Nangleng 1. Bapak kepala sekolah. Keren sekali. Terus dalam seminggu latihan berapa kali? Aku dalam seminggu latihan 2-3 kali sih. Itu juga kalau misalnya lombanya tuh masih jauh-jauh hari. Tapi kalau misalnya udah deket nih lombanya, aku tuh setiap hari sehari satu kali. Tapi pas sehari sebelum lomba itu aku nggak latihan dulu biar istirahat dulu Istirahat. otaknya. Tapi Ya. pernah bosen nggak atau pernah nangis atau sedih capek gitu latihan terus gitu, pernah nggak? Enggak sih, justru aku semangat. Oh, Iya. memang benar dari Anjaninya yang pengen ya. Iya. Rinjani, kalau teman-teman kamu di kelas support gak?
Ya support banget mereka. Oh gitu. Bangga ya mereka pas Rinjani menang kemarin, mereka gimana ngomongnya? Iya kan aku kan waktu itu juga dipanggil gitu kan ke depan pas beres upacara. Terus masuk-masuk mereka bilang, "Euy si Rinjani euy menang euy." Cina katanya teh. Buat coba Rinjani kasih semangat sama teman-teman, coba biar berprestasi juga kayak Rinjani, bisa nggak? Nah iya. Teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba ya. Kita tuh harus berani, pedein aja kalau misalnya disuruh tampil atau ikut lomba. Karena hari bagus nggak ada di kalender. Terus apa yang mau Rinjani sampaikan ke Bunda, ke Mama Rinjani? Sampaikan. Buat keluarga ya makasih ya udah jadi the biggest support system buat aku, udah selalu nemenin aku, terutama buat ibu. Makasih ya Bu udah ngelahirin aku, ngerawat aku dari kecil sampai besar. Udah habis itu juga apa itu namanya tuh, udah nemenin aku di setiap suka dan juga duka. Udah ngeluangin waktu buat latihin aku. Pokoknya makasih ya udah jadi ibu yang terbaik buat aku. Jangan pernah ini ya Bu, jangan ninggalin aku karena aku masih butuh ibu. Jangan pernah ini ya Bu, jangan ninggalin aku karena aku masih butuh ibu. Karena aku masih butuh ibu. Ibu jadi sedih, soalnya ibu lagi ninggalin anak ibu. Ya, boleh sekarang kita panggil Rinjani di sini sama ibunda ya, sama ibu ya. Panggilnya apa sih? Ibu. Oh ibu. Coba sekarang kita panggil ya, mana sih ibu Rinjani nih? Silakan ibu, silakan duduk. Aduh, benar ya. Ibu Rinjani apa nih yang ibu mau sampaikan tentang Rinjani? Iya. Jadi sedih ya. Buat Rinjani, ibu juga mau bilang terima kasih banyak karena Rinjani udah jadi anak solehahnya ibu. Lalu ibu suka jadi anak baik, nurut sama ayah, sama ibu, sama kakak gitu ya. Pokoknya jangan bosan jadi orang yang baik dan terus menebar manfaat buat teman, buat semua. Dan yang pasti harus tetap raih cita-citanya setinggi langit. Pokoknya Rinjani harus lebih keren dari ayah sama ibu. Dan kalau misalnya suatu saat tercapai, jangan sombong, tetap harus seperti ilmu padi. Nah, harus rendah hati ya. Tapi saya pengen loh, maksudnya Rinjani ini nanti mungkin bisa jadi host cilik mungkin gitu. Terus juga ketika nanti kita kan banyak nih insya Allah program-program yang berhubungan dengan entertain ya di sini. Saya juga Rinjani mau ya nanti kalau ada casting, ada apa untuk film atau apa ya kan. Ibu baru kemarin syuting film kemarin di sini di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. Nah di situ tuh semua bahasanya, adat istiadatnya, budayanya semua tuh berbicara tentang adat Sunda gitu, tentang Sesundaan lah gitu semua gitu. Mungkin nanti ketika ada lagi film, mungkin Rinjani mungkin nanti bisa ya mau ya ikut casting ya gitu. Nah insya Allah ya. Nanti ibu coba infoin kalau ada nanti siapa tahu Rinjani bisa. Sekarang udah menang di kota, udah dapat penghargaan dari Pak Menteri. Jadi sekarang mudah-mudahan Rinjani bisa melebarkan sayap lagi gitu ya. Ibu gimana sih ngajarin anak seperti Rinjani? Saya juga apa ya, dari cara bicaranya Rinjani lancar gitu. Apakah Rinjani di sekolah ranking gak sih? Alhamdulillah masuk ranking 3 besar. Oh, 3 dari besar. Kelas 1 ya. Dari kecil, dari SD kelas 1. Dari SD kelas 1. Oh, gitu. Dan kebetulan Rinjani kan dari kecil itu anaknya bawel, Ibu. Jadi memang public speakingnya dari kecil udah kelihatan gitu. Makanya dan dimasukin ya. Dan di sekolah terasah lagi dengan adanya suka ada kelas literasi. Jadi anak memang dituntut untuk bisa public speaking gitu. Tapi kalau kelas literasi itu kalau di sekolah Rinjani apa aja, misalkan kayak
puisi atau apa? Ya, ada baca buku cerita bareng-bareng. Nanti terus setelah dibaca, nanti ada seperti mengulas cerita ke depan, presentasi atau sendiri-sendiri. Puisi juga ada. Pokoknya berbagai buku dihadirkan. Nanti ada membaca bersama seperti itu. Kalau Rinjani anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua ada? Dari 2 bersaudara. Oh, berarti anak bungsu bontot ya. Untuk saat ini loh, punya adik lagi nggak gitu? Ya, jadi sekarang ini semua piala-pialanya Rinjani ya? Iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Rinjani kalau sama ayah deket nggak? Dekat. Gitu ya. Alhamdulillah, karena memang saat ini banyak anak-anak yang jauh dengan ayah juga gitu. Alhamdulillah kemarin ada tuh panggil aku ayah. Jauh dari ayahnya. Udah nonton belum? Udah. Nah itu bagus aktingnya. Ntar belajar, anak kecil umur 7 tahun tapi aktingnya keren ya kan. Rinjani nanti bisa seperti itu insya Allah ya. Kalau suatu saat nanti udah besar dan sukses, apa yang Rinjani kasih buat ibu dan keluarga? Aku sih pengennya beliin tiket umroh ya buat sekeluarga. Ya Allah, jadi dulu tuh ibu tahu nggak sih, mamahnya ibu tuh pengen banget naik haji dulu tuh. Waktu ibu kelas sekitar kelas 2 SD, terus nangis setiap orang mau berangkat haji nangis. Terus tahu nggak yang ibu lakuin apa? Ibu bilang nanti ibu akan membawa mama ibu haji suatu saat. Tapi ibu kepikiran terus dalam tidur, ibu kapan ya bisa bawa mama haji, sementara ibu masih kelas 2 SD. Dan pada waktu itu ibu berusaha untuk pengen ikut MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Karena pada waktu itu ibu belum bisa ngaji, ibu masuk ke sekolah ngaji. Juara 1 di TPA, ibu lanjut ke TPSA, Taman Pendidikan Seni Al-Quran. Ibu ikut lomba dari desa, kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi. Karena di nasional hadiahnya haji dan umroh, menghajikan orang tua gitu. Ternyata pas waktu ibu mau ke nasional, usia dari anak-anak udah kelewat dan remaja belum sampai. Jadi ibu gagal masuk ke nasional. Setelah itu ibu gagal, ibu nggak putus asa. Ibu pengen masuk ke sekolah Telkom supaya ke pesantren dulu supaya ibu harus juara umum supaya bisa ke Arab Saudi. Ternyata gagal lagi. Juara umum iya, tapi ibu karena ada masalah waktu itu di sekolah, akhirnya ibu pindah ke SMP. Di SMP ibu ngejar lagi nilai NEM supaya bisa masuk ke sekolah Telkom, karena katanya pada waktu itu di Telkom gajinya gede. Kejar ke Telkom. Ternyata pas sampai di Medan, ibu nangis-nangis, nggak mau ditinggalin ayah, balik lagi. Akhirnya ibu pergi ke Jakarta jadi artis. Alhamdulillah 20 tahun penantian ibu, mamahnya ibu baru bisa naik haji pas ibu udah jadi artis. Masya Allah. Jadi Rinjani juga sekarang kalau belum bisa, mudah-mudahan bisa cepat. Tapi kalaupun belum bisa, terus berusaha. Karena apa? Niat baik itu dihitung dan dicatat oleh Allah. Dan pasti akan dikabul oleh Allah. Amin. Ya. Pokoknya keren lah buat Rinjani. Sekarang lagi proses ikut lomba apa? Aku sekarang lagi ikut lomba bertutur tingkat provinsi. Oh, tingkat provinsi? Iya. Di mana? Di Dispusipda yang kemarin itu. Oh, dilanjut? Iya, dari dilanjut. Kota ke provinsi? Iya. Oh, oke. Bismillah ya. Nah, proses latihannya ini udah sampai mana sekarang? Sekarang aku masih tahap menghafal sih, terus juga lagi latihan intonasi, nada, ekspresi juga gitu. Oh ya Allah. Harapan untuk lomba kali ini apa? Semoga yang paling terpenting sih aku lancar ya waktu lombanya, nggak lupa-lupa, terus juga penampilannya bagus, maksimal sesuai yang diharapkan, dan aku pengen sih buat menang ya. Bismillah aja, semoga bisa menang sih. Nah, tapi ibu mah yakin Rinjani bisa menang. Yang terpenting tidak boleh walaupun kita sudah menang di tingkat kota, kita terus belajar lagi dan belajar lagi. Selain diajarkan sama ibu, belajar intonasi, belajar semuanya itu, Rinjani ada lihat nggak mungkin di YouTube ada orang yang bagus dalam bertuturnya,
atau secara body language-nya atau intonasinya, ada nggak orang yang Rinjani lihat? Iya sih, ada di YouTube. Siapa namanya? Itu tuh namanya tuh Pelangi Tanjung Kusuma, sama yang kemarin bertutur siapa ya namanya? Ada dah pokoknya Dia mah. sudah tingkat nasional? Iya, sudah tingkat nasional. Anak SD juga? Iya, anak SD. Berarti Rinjani tahu dong bahwa kekurangan Rinjani di sini. Dia tuh bagusnya dia di sini, makanya dia sampai tingkat nasional. Udah mempelajari itu? Iya, udah. Udah ya. Alhamdulillah. Oke. Luar biasa ya teman-teman. Umur segini Rinjani sudah punya banyak prestasi, bahkan udah sampai tingkat nasional. Ini bukti kalau bakat dan semangat itu nggak kenal umur. Nih buat adik-adik di Sukabumi, yuk berani tunjukin kemampuan kalian. Mulai dari sekolah, lomba, sampai kegiatan apapun yang kalian suka. Ingat, setiap langkah kecil hari ini bisa jadi prestasi besar di masa depan. Terima kasih Rinjani sudah berbagi cerita inspiratif. Sama Ibu. Mudah-mudahan Ibu doakan Rinjani bisa menang. Amin. Di tingkat provinsi, habis itu tingkat nasional. Amin. Insya Allah Ibu, Pak Wali, Pak Wakil, Ibu Wali, Ibu Wakil, insya Allah akan selalu support untuk Rinjani ya. Iya, makasih Ibu. Oke, terima kasih Mam. Sami-sami Ibu. Terus ya menjadi ibu yang rendah hati, karena permasalahan di saya yang saya ketahui dari dunia entertain selama ini, kenapa anak-anak itu tidak bertahan padahal anaknya berprestasi. Bisa udah naik namanya, udah bagus namanya, udah dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia, tapi dari kesombongan ibunya, ada yang kesombongan ayahnya, ada yang perilaku ayah dan ibunya, bukan anaknya malah, tapi dari orang tuanya yang merasa bahwa anak saya udah sukses terus sombong. Itu yang menghancurkan anak salah satu. Tapi saya yakin Ibu Rinjani tidak seperti itu. Ini hanya memberikan pengalaman yang sudah saya lihat selama ini gitu. Rata-rata seperti itu. Tapi Rinjani juga ya sayangnya. Tos dulu. Pokoknya harus tetap seperti Ibu bilang, harus jadi anak yang selalu rendah hati. Amin. Harus terus mau belajar ya. Terus berusaha, terus sayang sama orang tua. Coba peluk dulu ibunya. Masya Allah. Oke, terima kasih ya semuanya. Alhamdulillah, sekian dulu bincang-bincang kita dengan Rinjani dan Ibu Rinjani. Insya Allah kita akan bertemu lagi di ruang temu berikutnya dengan narasumber yang keren-keren tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.